Jadi mungkin saudara setiap kali Natal, ya banyak orang berlimpah dengan hadiah ini dan itu, kiriman paket. Tapi ada juga mungkin yang enggak, tapi nggak apa-apa. Nah, saya mau coba kita pikirkan dulu. Dari sekian kali Natal, hadiah apa yang paling berkesan yang kita pernah terima? Coba ingat-ingat. Oh ya, pernah dikasih kue sama itu, atau pernah dikasih baju, atau pernah dikasih apa? Atau waktu kecil mungkin kita pernah terima hadiah sesuatu yang kita inginkan udah lama, tiba-tiba orang tua kita kasih misalnya. Hadiah apa yang kita pernah terima dan paling berkesan? Nah, pertanyaan berikutnya, sekarang di manakah hadiah itu? Atau berapa lama hadiah itu bertahan? Ya ada yang kemana ya? Iya ya, paling cuma bertahan berapa lama? Nah, saya mau kita lihat satu klip video dulu, video singkat cuma sekitar 2 menit tentang hal itu. Ada seorang bapak, dia punya anak dan dia kasih hadiah kepada anaknya. Dan apa yang terjadi dengan hadiah-hadiah itu? Nah, ini videonya. Christmas presents are exciting. Do you remember what you'd say is the best gift you've ever received at Christmas? I asked my kids this question, and here's what they said. My 6-year-old loved her little anak yang umur 6 tahun katanya. Anaknya, dia suka dengan boneka yang bisa ngomong. Tapi cuma tahan 8 bulan. Setelah itu hancur udah. Ada yang suka buku. Anak yang satu lagi. Cuman bertahan 8 minggu, 2 bulan. Setelah itu udah berdebu, di rak nggak pernah dibaca. Anak yang satu lagi suka ini, warna-warni gini, buat bikin sesuatu. Cuman tahan 8 hari, kemudian udah berantakan kemana-mana. Anak yang paling besar sukanya ini drone. Wah, 4K, mahal sekali nih. Like to say it lasted 8 minutes, but no. Tapi ternyata cuma tahan 8 detik. Kenapa begitu terbang nabrak, hancur? As exciting as those gifts are, what if there was a gift? Sebetulnya setiap kita itu sudah terima hadiah itu. Jadi kalau tadi saudara bilang, oh saya nggak pernah dapat hadiah Natal, saya mau kasih tahu saudara sudah terima hadiah Natal. Bahkan hadiahnya dari Tuhan. Ini sesuatu yang sangat berharga, tidak ternilai, tidak bisa dibeli. Itulah hadiah dari Bapa Surgawi. Dan uniknya hadiah ini bertahan berapa lama? Hadiah itu akan bertahan selama-lamanya bagi kita. Amin. Ya, jadi di Natal ini sebetulnya Tuhan sudah memberi hadiah buat kita. Jadi inti dari Natal itu apa? Inti dari Natal adalah sadarilah bahwa kita sudah terima hadiah dari Tuhan. Itulah inti Natal. Jadi setiap tahun ketika kita merayakan Natal, itu adalah waktunya untuk kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan hadiah buat kita. Dan hadiahnya begitu luar biasa. Kenapa? Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Dan ini hadiah yang sangat luar biasa. Kenapa? Bayangkan yang dia berikan adalah anak. Sedangkan kita, coba saudara bayangkan, saya nggak yakin, ya mungkin ada orang yang memberi anaknya juga, tapi ya dengan tujuan yang berbeda. Tapi ini Tuhan sendiri memberikan anaknya. Dan di situ ada kata yang tunggal. Berarti Tuhan memberi bukan karena dia berkelebihan atau punya banyak. Ya sekarang kalau saudara punya anak 5 aja, saya minta 1. Kira-kira saudara kasih nggak? Rasanya enggak ya. Jadi punya 5 aja diminta 1 mungkin kita nggak kasih. Bu Lili punya 2, saya minta 1. Mungkin nggak rela juga gitu. Kalau kehilangan 1 anaknya. Tapi Tuhan itu punya anak cuma 1. Dan dia sudah kasih buat kita. Itulah makanya kita harus sadar berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Begitu besar kasihnya. Nah, jadi semua sudah terima hadiah itu.
Dan bersama dengan hadiah itu, ini ayat yang sangat luar biasa. Ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Dia, tadi Bapak, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya kasih garis bawah tuh di situ. Jadi saudara perlu tahu, Tuhan sudah memberikan hadiah, yaitu anaknya. Dan bersama dengan anaknya, bersama dengan Yesus, itu ternyata sudah dikaruniakan segala sesuatu bersama dengan Yesus ini. Mungkin kita juga udah sering dengar, kita juga udah tahu, tapi saya mau hari ini coba kita punya pemahaman lagi yang berbeda. Ini sengaja saya kasih garis bawah di sini. Kalau Alkitab firman Tuhan bilang bahwa bersama dengan Yesus dikaruniakan segala sesuatu, apakah kita betul percaya tentang hal ini? Atau kita berpikir gini, oh enggak ya, bersama dengan Yesus ya dikasih apa? Ya ketenangan, damai sejahtera. Tapi buat hal ini, buat hal itu, buat kesembuhan, buat berkat Tuhan, buat ini, materi segala macam. Oh enggak. Tapi saya mau hari ini coba kita sadari. Kalau ayatnya bilang bahwa bersama dengan hadiah yang kita terima, yaitu Yesus anaknya, itu sudah dikaruniakan segala sesuatu, kita harus sadar hari ini bahwa sebagai orang percaya, we have everything in Christ. Itu dulu. Bahwa kita sudah punya segala sesuatu. Tadi kan firmannya bilang gitu. Bersama dengan Kristus. Sadari dulu ini. Nah, dan tahu nggak bahwa yang diberikan itu anak yang luar biasa. Kenapa? Ada nubuatan di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bapa memberikan anaknya turun ke dunia bagi kita. Anak itu sekarang sudah lahir. Seorang putra diberikan untuk kita. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saya garis bawah di situ. Kalau lambang pemerintahan ada di atas bahunya, berarti siapa sih dia itu? Tanda orang itu bisa dikenal salah satunya dari bahu. Misalnya gini, dalam ketentaraan, kita bisa tahu dia itu letjen, brigjen, majen, atau udah jenderal. Dilihat dari mana? Dari bintangnya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Atau masih melati. Oh kalau melati ya itu mayor, kopral misalnya. Jadi kita bisa lihat identitas seseorang itu dari bahunya. Kalau dia pakai baju memang itu ya. Jadi dikasih tahu di sini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti dia yang memerintah. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, bahasa Inggrisnya dibilang, for unto us a child is born, dan dibilang the government shall be upon his shoulder. Pemerintahan itu ada di bahunya. Berarti dia memang yang memerintah segalanya. Kita perlu tahu ini anak yang diberikan kepada kita. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Termasuk apa? Kalau kita terima, termasuk hidup kita. Dan namanya, nah ini namanya. Kenapa? Seorang anak yang paling penting adalah apa? Nama. Saya punya 3 anak. Waktu ngelahirin, itu disuruh isi formulir kan? Dan belum ditulis di dalam kayak papan begitulah. Yang pertama ditanya, nama orang tuanya siapa? Ditulis di situ. Terus dia tanya, ini anaknya laki-laki Pak. Namanya siapa? Jadi langsung ditanya namanya siapa? Dan setelah itu ditulis di papan nama di bayi itu, di box bayinya. Ini namanya dan nama orang tuanya. Jadi nama itu penting untuk seorang bayi yang lahir. Dan Yesus, bayi itu sudah dinubuatkan tentang namanya di Yesaya. Ini di Perjanjian Lama. Namanya siapa? Bahasa Indonesianya tadi penasehat ajaib. Padahal ini 2 hal yang berbeda. Ada 5 nama. 5 adalah angka kasih karunia, angka grace. Di dalam Perjanjian Lama yang diberikan kepada Yesus. Namanya adalah wonderful, ajaib. Counselor, penasehat. Jadi dia akan membuat sesuatu yang begitu ajaib. Kalau kita terima, ini kan hadiahnya udah kita terima. Kita akan lihat
kehidupan kita setelah terima Yesus, itu ada hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Dan saya ngalami, nanti saya terakhir kesaksian. Hal-hal banyak sekali dalam kehidupan ini. Hal-hal yang luar biasa, yang memang Tuhan kerjakan. Dan saya tahu kalau bukan Tuhan, itu nggak mungkin. Makanya kita sudah terima hadiah itu. Ajaib, penasehat. Ketika kita butuh penasehat, kita lari pada Dia. The mighty God, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang perkasa. Kita perlu tahu Dia yang ciptain seluruh alam semesta. Siapa lagi? The everlasting Father. Adalah Bapa yang kekal. Bapa yang mengasihi kita dengan kekal. Dan Prince of Peace, rajanya dari damai. Dunia sekali lagi nggak bisa kasih kita kedamaian. Dunia yang bisa kasih kita adalah ketakutan. Di tengah pandemi, di tengah ini semua, di tengah semua berita. Gimana caranya orang bisa damai? Di tengah ini semua banyak orang konseling juga dari berbagai kota, berbagai pulau. Sering konseling sama saya atau istri saya. Ada yang stres, ada yang pusing masalah ini. Gak bisa tidur, gak ada damai. Ya memang gak bisa, karena cuma satu-satunya rajanya. The Prince of Peace, rajanya damai. Itulah Yesus. Sebetulnya kita sudah terima. Sekali lagi, bersama Yesus kita punya semuanya. Sudah diberikan. Dan betul, Dia adalah Raja. Tahu dari mana? Waktu Yesus sendiri, itu Yesus ngaku. Waktu ditanya sama Pilatus, sebelum Dia disalib. Pilatus tanya, kamu itu siapa? Betul nggak kamu raja? Lalu jawab Yesus, engkau berkata bahwa aku adalah raja, kata Yesus. Betul, Yesus bilang, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Wow, ternyata jelas ditulis di firman bahwa kenapa Yesus lahir dan datang ke dunia. Tadi lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yang ngatur the rulers of this earth. Yang ngatur penguasa dunia ini. Sebetulnya siapa? Bukannya iblis. Dulu memang iblis. Tapi Yesus bilang apa? Sekarang segala otoritas di bumi dan di surga sudah diberikan kepada. Berarti raja atas dunia siapa? Yesus. Dan Dia sudah diberikan bagi kita. Makanya untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia. Dan sekarang kita sudah punya Dia. Saudara perlu tahu itu. Supaya apa? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dan luar biasanya. Bayi ini ada satu kalimat yang saya suka. 1,000 times, ribuan kali di dalam sejarah. Seorang bayi itu menjadi raja dan akhirnya memerintah sebuah negara. Saya ulangi lagi. Ribuan kali di dalam sejarah. Seorang bayi itu lahir dan kemudian dia jadi raja dan memerintah sebuah negara. Tapi hanya satu kali. Seorang raja yang justru menjadi seorang bayi. Dan dia menyelamatkan seluruh bangsa. Itulah Yesus. Luar biasa. Dia memang dari sanonya udah raja. Banyak bayi lahir kemudian jadi raja. Tapi ini kebalik. Dia memang dari sononya anak raja. Tapi sekarang dia rela untuk lahir jadi bayi. Itulah yang kita rayakan di Natal ini. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan dan memerintah seluruh bangsa. Makanya dia dikatakan apa? The King of Kings. Banyak kerajaan, banyak raja, banyak pemerintah. Tapi Dia adalah the King of Kings. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan uniknya raja di atas segala raja ini calls me his own. Dia memanggil kita adalah miliknya. Wow. Makanya Dia angkat kita. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Bahkan Dia tinggal di dalam kita. Dia berikan, itulah hadiahnya. Yang kita terima itu bukan hadiah abal-abal. Makanya bersama Yesus kita terima segalanya. Karena sekarang kita jadi anak raja di atas segala raja. Amin. Meskipun gak kedengeran, katakan amin. Iya. Amin. Saudara perlu tahu kita anak raja di atas segala raja. Makanya hadiah yang kita terima segala sesuatunya.
Nah sayangnya, saya perhatikan banyak atau cukup banyak lah orang percaya, orang Kristen, mereka terima hadiah, tapi kemudian mereka simpan hadiah itu nggak dibuka. Jadi kalau ditanya, kamu udah terima hadiahnya? Sudah. Kamu udah terima Yesus? Sudah. Tapi sayang sekali itu hadiahnya nggak dibuka. Itu hadiahnya nggak dipakai, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Hadiahnya tadi apa? Yesus itu yang diberikan buat kita. Tapi kok nggak dipakai? Makanya hari ini saya mau ajak kita unwrapping the gift. Ayo kita bukalah hadiah Natalnya itu. Kenapa? Inilah purpose and future for you. Inilah God's purpose. Inilah tujuannya Tuhan dan masa depan bagi kita. Kalau saudara bisa buka, terima, rasakan, percaya itu dengan luar biasa. Wow, saya bilang hidup saudara akan luar biasa, berbeda. Makanya hari ini saya exciting nih betul. Untuk khotbah dari pagi saya udah semangat. Makanya tadi saya nggak pakai itu dulu karena ada sesuatu yang saya tambahin. Yang Tuhan kasih baru tadi pagi. Tadi malam sampai sekitar jam 12:30 saya siapin ini. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ayo kita gunakan itu hadiah. Kita sudah terima. Udah dikasih. Udah dikasih. Yang Tuhan berikan itu hadiahnya adalah seorang bayi. Yang sebetulnya adalah raja. Nah namanya siapa? Tadi paling di perjanjian lama sudah dibilang ada 5 nama. Di perjanjian baru, bayi ini dikasih 2 nama. Dari surga sendiri. Jadi yang kasih namanya bukan orang tuanya. Ya memang orang tuanya kasih nama. Tapi itu ilhamnya dikasih oleh surga sendiri. Siapa namanya? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Jadi yang suruh kasih nama itu adalah malaikat dari surga. Berarti idenya adalah dari surga. Kamu harus kasih nama dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dia dikasih nama Yesus karena dia adalah penyelamat. Kita tahu namanya adalah Yeshua. Yeshua itu apa? Itu Yahweh that save. Itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Kita tahu Yahweh itu adalah nama Tuhan di perjanjian lama. Dan Yahweh perjanjian lama yang adalah Tuhan ini yang menyelamatkan, itulah Yeshua. Itulah Yesus. Jadi makanya waktu Yesus sendiri disalib, itu jelas sekali dibilang di belakang papan namanya, itu ditulis Yeshua Hanasarem Femelek Hayehudi. Itu kan punya singkatan. Ya pernah dijelasin juga lah. Itu singkatannya YHWH. Singkatannya adalah Tuhan, Yahweh. Dan artinya ini, singkatan ini adalah apa? Yesus orang Nazaret, dialah raja orang Yahudi. Jadi memang dideklar sekali lagi bahwa dia memang adalah raja. Dia adalah raja. Itulah yang diberikan. Dan ini adalah Tuhan yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 dibilang memang keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam nama Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada. Saya kasih garis bawah. Berarti kalau tidak ada ya tidak ada, betul-betul. Nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Jadi di dalam Yesus itu ada jaminan keselamatan. Tapi keselamatan di sini sebetulnya luas. Kenapa kata tsotso? Kenapa? Jadi keselamatan yang dipersiapkan, yang diberikan, yang sudah kita terima, itu bukan hanya keselamatan masuk surga. Tapi keselamatan itu adalah kita dibebaskan, aman, dilindungi, safety aman, heal, disembuhkan. Health itu sehat, duel segala sesuatunya baik, prosper, kita berlimpah-limpah, segala sesuatunya utuh. Itulah arti keselamatan. Jadi sekarang saudara perlu tahu, hadiah yang kita terima itu adalah Yeshua namanya. Yaitu apa? Tuhan yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari apa? Bukan hanya dari dosa, tapi menyelamatkan kita dari segala hal. Kenapa kita butuh keselamatan? Kalau saudara nggak selamat, kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak nyampe tuh. Nyampenya kemana? Nyampenya mungkin ke UGD, dijahit. Kenapa? Ketabrak beca kali. Gitu.
Tapi kalau kita jadi butuh keselamatan, hari ini semua saudara yang ikut saudara selamat. Kenapa? Kita nggak kena virus corona ya. Jadi apa? Sekali lagi, kita butuh keselamatan. Dan siapa itu keselamatan kita? Yesus udah diberikan. Ini nama yang menyelamatkan. Dan tadi dibilang apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada. Kalau tidak ada nama lain, berarti yang nggak ada. Masalahnya saya perhatikan kita apa? Kita sudah punya hadiah ini. Tapi untuk hal-hal keselamatan, kita masih lari ke hal-hal atau nama-nama yang lain. Entah itu nama obat, entah itu nama dokter, entah itu nama produk, entah itu nama ini. Padahal di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Tanamkan ini. Saudara butuh keselamatan dalam kesehatan, Yesus. Saudara butuh perlindungan, Yesus. Saudara butuh kelimpahan, Yesus sumbernya. Saudara butuh aman, Yesus. Saudara butuh semuanya jadi utuh, jadi baik lagi, Yesus sumbernya. Bukan ini dan itu karena tidak ada nama lain. Kita perlu tahu. Bukan sekedar kita tahu, oh ya nama Yesus ya menyelamatkan ke surga. Oke. Tapi di dunia ketika kita butuh keselamatan, kita cari kepada nama-nama yang lain. Itu yang saya bilang tadi, kita terima hadiahnya, kita hanya simpen. Udah terima Yesus? Sudah. Tapi kita nggak tahu. Makanya Yeshua, Yahweh, Tuhan yang menyelamatkan. Yahweh that save. Yeshua, itulah satu-satunya nama yang diberikan buat kita. Di mana kita bisa selamat. Bukan selamat hanya masuk surga. Tapi selamat melewati kehidupan kita di dunia ini juga. Itulah. Dan lihat ini. Kalau saudara butuh kekuatan, butuh kesembuhan. Percaya pada nama itu justru. Dan karena kepercayaan dalam nama Yeshua, nama yang menyelamatkan, juru selamat, maka nama itu telah, saya kasih garis bawah, telah berarti sudah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan, makanya percaya, itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kesembuhan sudah diberikan. Makanya oleh bilu-bilu Yesus kita sudah sembuh. Telah, semuanya telah. Karena memang hadiahnya kita sudah terima. Tapi masalahnya kita buka nggak? Kita percaya nggak? Kita gunakan nggak? Itu aja. Lihat lagi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, saya kasih garis bawah di situ. Segala berarti apa? Ya semua. Sadari, coba kalau baca kata-kata, saya lihat Alkitab itu ya, absolut dan kuat sekali. Dia nggak kayak variabel gitu. Ya ini dan itu ya, ini kadang bisa, kadang enggak. Alkitab selalu tulis segala. Dan kita benar nggak percaya kata segala ya segala. Semua ya semua. Apapun ya apapun. Dibilang di sini bertekuk lutut segala. Ya segala. Yang ada di langit, ada apa di langit? Ya kalau ada UFO, ada ET, ada apa? Kuasa-kuasa di sana. Itu bertekuk lutut. Dan yang ada di atas bumi, apa yang ada di atas bumi? Ada masalah, ada virus nih. Ada kesusahan, ada problem. Ada bahaya, ada penyakit, ada apa lagi? Semua yang ada di atas bumi juga bertekuk lutut. Segala. Dan segala yang ada di bawah bumi. Ada apa itu? Ya ada kuasa kegelapan, ada setan-setan. Itu juga bertekuk lutut. Dan segala lagi. Lidah. Jadi semua yang punya lidah nih. Kan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Wow. Bagi kemuliaan Bapa kita. Kita percaya nggak ini? Makanya Yesus itu nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Makanya kenapa kalau kita berdoa, kita bilang apa? Dalam nama Yesus. Waktu kita tutup. Ini nama luar biasa. Dan lihat ini. Ini nama luar biasa. Semua otoritas. Dan kita kan udah punya Yesus. Berarti kita juga punya otoritas di dalam nama Yesus. Makanya kita pergunakan waktu doa, waktu apa.
Dan harusnya, makanya Markus 16 ayat 17 bilang apa? Harusnya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita orang yang percaya, yang sudah terima Yesus, yang sudah undang Yesus masuk dalam hidup kita punya otoritas di dalam nama itu, nama Yesus. Nama yang berkuasa di mana semua segala harus bertekuk lutut. Tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Yang pertama bilang apa? Mereka akan ngusir setan-setan demi namaku. Setan harus tekuk lutut, harus tunduk. Pakai ini nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, berbahasa roh. Mereka akan memegang ular. Apa ini bahaya nih? Dan sekalipun mereka minum racun maut, itu bisa di situ dibilang apa? Virus. Ada racunnya itu. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkannya tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Saudara perlu tahu ini otoritas yang menyertai kita orang percaya. Saya bilang waktu saya tahu ini, saya ingat, saya sadar ayat ini tuh sekitar SMP atau SMA. Waktu saya baca, saya renungkan betul ayat ini dan saya berdoa ke Tuhan betul. Tuhan, kalau tanda-tanda ini menyertai orang percaya, saya orang percaya. Harusnya tanda-tanda ini ada dong atas hidup saya. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mau supaya tanda ini ada atas hidup saya. Karena harusnya dia yang ngikutin kita, menyertai. Dan betul, saya alami ini dalam hidup saya. Saya pernah kesaksian ketemu setan, sering sih ngusir setan, pelepasan dan lain-lain. Tapi ada satu yang paling berkesan. Waktu itu anak SMP atau anak kuliah lagi itu perempuan. Suaranya laki-laki. Tiba-tiba waktu saya masuk, saya mau dicekek. Gitu. Tapi kemudian saya bilang, dalam nama Yesus lepasin. Kemudian dia lepasin, dia cekek dirinya sendiri. Sampai merah hampir mati. Saya bilang, waduh nanti sangka saya yang bunuh. Dan saya bilang lagi, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia lepasin langsung rebah. Buh! Setelah sadar saya tanya, apa sih yang terjadi? Dia bilang, iya kok ini saya bisa lihat, saya tahu, tapi saya nggak bisa kendaliin. Karena suaranya aja cowok. Dan waktu saya bilang dalam nama Yesus, itu seperti, dia bilang waktu dia mau cekek saya, itu di saya seperti ada lapisan tipis kaca. Ada lapisan kaca tipis yang nggak bisa ditembus. Jadi dia cekek tapi nggak kena saya. Waktu saya bilang dalam nama Yesus, itu kaca seperti tambah tebal, kemudian bang, mukul dia. Dan langsung buk. Saya bilang, wow. Jadi saya minta tanda ini. Kemudian saya pelayanan bertahun-tahun, saya pelayanan ke pedalaman tuh. Pedalaman Kalimantan, saya punya sekolah Alkitab, Mas. Punya tanah juga di pedalaman. Banyak gereja-gereja yang ditanam juga di sana. Jadi ketemu ular, itu udah biasa. Minum racun maut di situ. Tahu saya pernah cerita juga. Dukun pernah kasih makan saya racun. Pernah ditantang. Dan tahu dari mana? Tahun depannya dukunnya yang jadi asyir. Akhirnya dukunnya yang bertobat. Makanya saya tanya. Dia yang bilang, oh iya Pak, Bapak saya racun Pak. Dan kemudian Bapak juga saya santet. Tapi santetnya balik ke dia. Racunnya kena ke dia. 6 bulan dia nggak bisa bangun. Dan akhirnya dia suruh cari itu yang kemarin saya santet pendetanya. Ya saya udah nggak ada. Udah pergi kemana lagi. Akhirnya gembala lokalnya akhirnya yang doakan. Kalau Bapak mau, Bapak harus percaya dalam nama Yesus. Oke, mau percaya. Langsung seketika sembuh. Dan jadi asli aja. Dari situ saya tahu, oh ternyata betul ya ayat ini. Apa sekalipun minum racun maut, mereka nggak akan mendapat celaka. Jadi kita percaya. Kita punya kuasa yang luar biasa. Tuhan kita udah terima hadiahnya. Dan bersama hadiah itu apa? Dia namanya Yeshua, Yesus, Yahweh yang menyelamatkan. Dan kita punya kuasa di dalam dia untuk ngusir setan, untuk ngalami mujizat, untuk diluputkan dari kecelakaan. Yuk buka hadiah ini. Ini hadiah yang luar biasa. Dan bahkan ini ayat yang sering, yang saya suka. Dia itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan. Wah, dia jauh lebih tinggi. Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara boleh sebutkan semua nama. Virus punya namanya, COVID-19. Bentar lagi mungkin ada nama yang lain. Kenapa? COVID-19 sudah bermutasi. Silakan sebut namanya, COVID-20 misalnya. Tapi ayatnya bilang apa?
Nama Yesus itu jauh lebih tinggi daripada setiap nama yang bisa disebut. Dan lihat ini ayatnya luar biasa. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow. Kalau ada banyak dunia sepertinya, nama Yesus tetap jauh lebih tinggi. Luar biasa. Dia jauh lebih tinggi, dia mengatasi segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan bukan bumi yang sekarang aja, tapi juga bumi akan datang. Sekalipun, ya, kalaupun akan ada lagi gitu lah. Dia tetap jauh lebih tinggi, itu nama luar biasa. Wah, dan segala sesuatu, saya kasih garis bawah lagi. Saudara perhatikan gak sih dari tadi? Alkitab itu begitu saklek, kalau bisa dibilang lah. Saklek. Dia itu gak main. Ya ini kecuali itu. Enggak tuh. Dia bilang apa? Dan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Semua hal. Virus, masalah, kesusahan, penyakit. Segala sesuatu. Ya apapun berarti. Telah, sudah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Amin. Wow. Sedangkan kita sudah terima hadiah itu, Kristus itu. Makanya saya bilang, banyak orang udah terima, gak dibuka itu bungkusnya. Cuman merasa bahwa dia sudah terima Yesus. Sudah ngerti, sudah tahu. Tapi gak pernah dipakai, gak pernah dimanfaatkan, gak pernah dipergunakan. Cuman merasa sudah terima, hadiah itu sudah. Terima Yesus sudah. Wah, segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan nama Yesus itu fungsinya lah gitu. Luar biasa sekali. Dia bukan hanya juru selamat. Dia penebus, penyembuh. Itulah raja di atas segala raja. Makanya bersama dengan Yesus kita punya segalanya. Bayangin aja, raja aja itu udah kayanya kayak apa. Ini raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Mes Kristus. Dia yang kudus. Dia Bapa. Dia yang mengasihi kita. Dia Immanuel. Dia Bapa. Dia adalah anak domba. Dia adalah konselor. Penasehat buat kita. Dia adalah batu penjuru yang tidak tergoyahkan. Dia adalah Raja Damai. Mesias. Dia adalah kebenaran. Dan dia adalah pembebas bagi kita. Luar biasa. Pakai ini nama. Nama luar biasa. Makanya buat saya, Jesus is my savior, not my religion. Buat saya, Yesus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan bukan hanya ke surga, tapi menyelamatkan ketika saya ada di bumi juga. Dia bukan sekedar agama buat saya. Bukan karena saya percaya Yesus, makanya saya orang Kristen. Disebut Kristen karena saya percaya Kristus. Tapi Yesus itu adalah juru selamat dalam segala hal buat saya. Karena segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki dia. Wow. Nama yang kedua. Di perjanjian baru dibilang apa? Saya yakin saudara sebenarnya udah tahu ini khotbah. Saya cuma mau ingetin aja buat saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan surga lagi yang kasih nama ini. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Tuhan menyertai kita. Oh, Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya mau saudara punya pemahaman seperti orang Yahudi waktu dikasih tahu. Pemahaman orang Yahudi tentang Tuhan beserta kita. Itu apa sih? Immanuel itu artinya bagi saudara itu apa sih? Saudara udah tahu Yesus tadi juru selamat. Tapi dipakai nggak? Saudara udah tahu Immanuel. Iya, Tuhan menyertai. Tapi seperti apa pemahaman saudara tentang penyertaan Tuhan itu? Orang Yahudi punya pemahaman tentang Immanuel itu begitu berbeda. Kenapa? Inilah ayatnya. Yohanes 1 ayat 14 bilang apa? Firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya dia bilang apa? Firman sudah menjadi daging and tabernacle among us. Itu pakai kata tabernacle. Tabernacle itu apa? Ini seperti ini kemah Tuhan.
Buat orang Yahudi, kata Immanuel itu mereka begitu ngerti sekali. Mereka tahu apa sih artinya dari penyertaan Tuhan. Mereka tahu apa artinya itu tabernakel. Bersekutu Kristus di dalam kita, Immanuel. Kristus yang selalu bersama kita. Makanya lihat, apa buat mereka itu apa? Lambang kehadiran Tuhan di perjanjian lama itu adalah seperti tabut perjanjian itu. Dan mereka tahu di mana ada tabut perjanjian, di situ Tuhan bersama mereka. Makanya lucu nggak ketika mereka perang, yang dibawa paling depan apa? Tabut perjanjian. Karena mereka sadar betul bahwa itulah Tuhan. Di mana ada tabut perjanjian, mereka pasti menang perang. Betul. Itulah kesadarannya mereka. Nah sekarang buat kita bagaimana? Apa arti kata Immanuel bagi saudara? Tuhan menyertai kita, iya, tapi saya masih takut. Tapi yakin nggak kalau kita itu bahwa Tuhan ada seperti apa? Seperti tabut perjanjian. Kalau saya keluar, saya pasti menang. Apapun masalahnya, saya pasti menang. Kenapa? Karena Immanuel, Tuhan menyertai kita. Itulah pemahaman dari orang Israel. Dengan kata Immanuel, dengan kata tabernakel. Karena Immanuel itu kata di perjanjian baru. Itu seperti Immanuel, tabernakel. Penyertaan Tuhan luar biasa. Betul. Dan makanya ini di kitab Ibrani. Ibrani ya buat orang Yahudi sebetulnya yang sudah jadi percaya. Makanya dibilang apa? Apa itu kata Immanuel, Tuhan menyertai? Aku sekali-kali tidak akan. Kalau sekali-kali tidak akan, berarti tidak akan pernah sekalipun juga. Saudara lihat gak sih dari tadi? Firman Tuhan itu apa? Absolut, saklek saya bilang. Masalahnya kita yang variabel. Masalahnya apa? Kita yang sering menggoncangkan itu firman. Kalau firman Tuhan bilang apa? Aku sekali-kali tidak. Saudara perlu percaya. Tidak akan pernah sekalipun juga. Kalau firman bilang segala sesuatu, ya titik segala sesuatu. Jangan digoyang-goyang. Itulah kita. Orang percaya seringkali saya lihat. Firmannya saudara perlu tahu, aku sekali-kali tidak akan. Saudara perlu tahu, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Itulah Immanuel, pemahaman dari orang Yahudi. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Kenapa Tuhan menyertai kita? Sebab itu dengan yakin. Saya mau tanya saudara, yakin gak hari ini? Kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ketakutan bukan dari Tuhan. Kalau saudara mengalami ketakutan, something wrong with you. Bukan something wrong with God. Sesuatu yang gak beres dengan saudara, bukan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Dia penolongku, aku tidak akan takut. Aku tahu dia tidak akan biarkan. Sekalipun, aku tahu sekalipun juga dia tidak akan tinggalkan. Makanya kenapa takut? Sesuatu yang gak beres dengan saudara. Saudara terima hadiahnya, saudara gak buka. Saudara cuma simpan. Hari ini saya mau ajak kita apa? Unwrapping, buka itu hadiah yang luar biasa. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang virus bisa lakukan buat kita? Apa yang orang bisa lakukan? Semua ada di bawah kaki Yesus. Kenapa takut katanya? Wow. Dan Yesus sendiri bilang apa? Kamu harus tahu. Semua ayat saya yakin saudara udah tahu. Cuma saya mau buka kesadaran saudara hari ini. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Itulah Immanuel. Sampai kepada akhir zaman. Yes, ini akhir zaman hari ini. Makanya dunia tambah menakutkan. Virus tambah menakutkan. Tapi kan Tuhan menyertai kita. Siapa? Raja di atas segala raja. Siapa penguasa dunia? I am with you always. Semua ada di bawah kakinya. Segala sesuatu. Saudara perlu tahu. Dan bahkan Immanuel apa di perjanjian lama? Kalau tadi di penyertaan Tuhan di perjanjian lama, di perjanjian lama itu dari tabut perjanjian. Di perjanjian baru bahkan apa? Immanuel itu adalah Christ in me, Christ in you. Kristus yang ada di dalam kita. Wow. Sadar nggak saudara? Kristusnya sendiri di dalam kita. Saudara takut mempermalukan Kristus. Betul, saya bilang. Berarti saudara cuma bungkus itu. Gak pernah dibuka.
Kristus yang dalam kita. Kalau Kristus dalam kita, lihat dong seperti apa Kristus, seperti apa Yesus itu. Waktu dia hidup, Yesus pernah takut nggak? Ada legion dihadapi itu, legionnya yang takut. Ada orang lumpuh, orang buta, bahkan orang mati, Yesus nggak takut tuh. Saya sendiri tertantang dengan firman saya sendiri. Betul, saya juga belum sempurna, saya juga masih belajar. Tapi saya mau bagikan ini buat kita semua. Sadari kalau memang Immanuel Kristus dalam kita. Harusnya kita continuing the supernatural ministry of Jesus. Pelayanan kita harusnya seperti pelayanan Yesus tuh. Dengan hal yang supranatural. Tapi sekarang gimana kita mau ngalami supranatural wong kita sendiri aja udah takut. Kita sendiri aja nggak bisa menang atas virus. Kita sendiri aja khawatir. Saya bilang harusnya hidup kita adalah seperti Yesus tuh. Kenapa? Orang kusta. Yesus ngadepin orang kusta gimana? Dipegang sama Yesus. Loh, Pak, itu kan kalau orang kena ketularan tuh, orang kena kusta, orang bisa jadi kusta. Different. Yesus ketemu orang kustanya yang harus lahir. Sekarang Kristus ada dalam kita. Kita ketemu itu virusnya harus mati. Dan saya pernah kasih tahu itu pernah dibuktikan. John G. Lake disimpan virusnya mati. Oh iya saya udah tahu. Iya, tapi saudara lupa sekarang takut lagi sama virus tuh. Why? Saya bilang. Ayo dong. Sadari itu. Hadiah Natal, hadiah yang luar biasa. Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Efesus 3 ayat 20 bilang apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Silakan saudara doa tiap hari. Silakan saudara pikir tiap hari. Tapi saudara perlu tahu. Tuhan sanggup melakukan yang jauh lebih banyak. Seperti yang ternyata. Yang ternyata itu berarti sudah terbukti. Sudah nyata. Gak perlu diragukan lagi. Dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Kuasanya ada dalam saudara. Kenapa saudara takut? Lupa ya, Kristusnya masih didus. Masih dibungkus. Berkali-kali dibilang firman Tuhan luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang apa? Greater is he. Jauh lebih besar dia. That living in me. Yang sedang masih hidup di dalam kita. Dia hidup di dalam saudara. Immanuel itu adalah Christ in me, Christ in you. Jauh lebih besar daripada he that is in the world. Daripada apapun juga yang ada di dunia. Sekali lagi saudara boleh sebutkan segala yang ada di dunia. Semua nama, yang punya nama, semua bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia. Saudara perlu tahu. Inilah modal untuk kita menghadapi tahun 2021. Apa yang akan dihadapi? Nggak tahu. Kalau 2020 aja udah kayak gini. Tapi yang kita pegang adalah firman. Makanya kebenaran tentang Natal ini apa sih? The truth about Christmas. Bukan sekedar perayaan. Inilah pertama kalinya di mana Natal tidak ada perayaan. Tuh. Tapi Natal dirayakan di seluruh dunia worldwide online sepertinya. Saudara boleh nonton berapa banyak itu perayaan Natal, saudara bisa ikuti itu jadinya dalam 1 hari. Tapi kebenarannya tentang Natal ini apa sih? Saudara perlu tahu. Sekali lagi tadi di awal saya bilang, judulnya apa hari ini? The gift of Christmas. Natal adalah waktunya kita sadar bahwa kita sudah terima hadiah yang tidak ternilai. Yang sudah diberikan oleh Bapa yang begitu mengasihi kita. Apa hadiahnya? Anaknya yang cuma satu-satunya yang tunggal. Dan anaknya itu siapa? Dialah raja, penguasa. Bersama dengan dia udah diberikan semuanya. Makanya kebenarannya tentang Natal itu adalah Yesus sudah diberikan bagi kita. Dan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk dia bisa hidup dan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Amin. Itulah Immanuel.
Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tuhan, ingat ini. Selalu beserta dengan kita. Dan kesimpulan ini ada di ayat 1 Yohanes 4. Ayat 14-15. Kita telah melihat. Saudara udah lihat semua. Dan waktunya saudara bersaksi. Kita telah melihat dan bersaksi. Bahwa Bapa telah mengutus putranya, Yesus, sebagai juru selamat dunia. Siapa itu? Yahweh, that's it. Yeshua. Yang kedua, ayat 15. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah putra Elohim. Elohim tinggal di dalam dia dan dia di dalam Elohim. Apa ini? Tuhan menyertai, tinggal Immanuel. Lihat gak? Kenapa namanya Yesus dan Immanuel? Di 1 Yohanes 4 ada kesimpulannya dalam 2 ayat ini. Dialah Yeshua, penyelamat, dan dialah Immanuel yang ada tinggal di dalam kita. Juru selamat itu. Berarti saudara pasti selamat. Betul, dalam segala hal. Tinggal apa, percaya nggak? Itulah kuncinya. Makanya sekali lagi Yesus itu adalah hadiah terbesar di umat manusia. Amin. Wah, saya exciting. Saya mau kesaksian. Baru saja kemarin sore. Baru. Jadi ini benar-benar fresh. Baru kemarin sehari Sabtu sore. Ada satu orang yang pernah ikut saya ke Israel tahun 2004. Jadi 16 tahun yang lalu. Saya udah bawa grup ke Israel. Tahun 2004. Seorang bapak-bapak. Dan setelah itu nggak pernah hubungan lagi lah sepertinya. Tahun 2004, 16 tahun. Jadi nggak pernah chatting, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Beda gereja juga, nggak pernah ini, ya udahlah. Tapi gara-gara pandemik ini dan itu, singkat cerita, saya ada Zoom setiap 2 minggu sekali saya bikin. Jadi karena nggak ada kerjaan juga, gereja juga nggak ada, orang juga ke gereja juga susah, ini kan itu. Ya udahlah, saya rutin tiap 2 minggu sekali. Bapak ini mungkin ikutan lah, baru dua kali Zoom lah gitu. Jadi ikutan lagi, apa kabar? Ya gini-gini. Nah, dan waktu kemarin tanggal 22-an kurang lebih, dia sempat WA saya. Pak, ada di rumah nggak? Kenapa? Ini saya mau kasih bingkisan katanya. Waduh, saya bilang, ini saya lagi di Malang. Karena minggu lalu saya khotbah di Malang. Jadi sekalian dari Malang saya bablas lah sampai Bali. Jadi 2 minggu tuh saya pergi. Dari Bandung, Semarang ke Malang, Malang ke Bali. Balik lagi ke Malang, balik lagi ke Solo. 2 malam baru balik ke Bandung. Semua zona merah. Termasuk Bandung zona hitam. Nah, jadi saya bilang, waduh, nggak bisa Pak, kata saya. Nantilah mungkin cari aman, ya udah 24, 25 libur juga. Ya udah tanggal 26 lah. Saya bilang mungkin saya ada di rumah. Ya udah, oke, katanya. Ya. Dan akhirnya ya saya beliin oleh-oleh juga lah Malang, karena saya tahu kan dia mau ngasih. Nah kebetulan itu saya harus servis mobil. Jadi karena mobil udah dipakai ribuan kilometer kan gitu. Ya udah, saya servis lah, masih ada garansi servis. Dan kebetulan itu dekat rumahnya dia. Jadi saya bilang, Pak, nanti siang, sorean jam 3-an gitu saya datanglah ke rumah Bapak. Saya bilang, jadi itu udah kita ketemu aja. Tapi ngomong-ngomong, Bapak berani nggak ketemu orang? Dia bilang, oh nggak masalah, kata dia. Saya sih berani. Ya udah Pak, nanti saya mampir ya, saya datang. Ya udahlah, saya datanglah ke dia. Dan waktu datang, ngobrol sebentar, terus dia bilang gini, Pak, saya mau kasih hadiah Pak, sini Pak. Dan dia itu jualan sepeda. Dan dia itu jualan sepeda, itu dia distributornya Brompton di Bandung. Ya saudara tahu ini gara-gara pandemik, sepeda itu naik daun kan. Udah kayak kacang goreng lakunya. Waduh gitu. Semua sepedahan. Nah termasuk ini anak saya juga. Jadi anak saya tetangga, ada saudara, satu komplek gitulah. Saudara tetangga di satu komplek, itu beli sepeda. Jadi anak-anak saya ribut. Aduh Pak, pengen sepeda katanya. Pengen naik sepeda. Karena apa? Saudaranya sering datang ke sini. Kemudian ya paling anak saya pinjam gitu. Lama-lama pengen beli. Nah masalahnya anak saya kan 3. Jadi saya mikir, waduh, kalau harus beli sepeda, ya harus beli sekali 3 dong. Kenapa? Berebut mereka. Jadi kurang lebih bulan yang lalu saya beli sepeda tuh. Sekali beli 3. Dan sekarang sepeda ya lumayan lah. Jadi saya cari sepeda yang murah-murah aja.
Yang murah-murah, sepeda lipat, pengen yang gini, ini pengen gini. Yang 2 jutaan lah. Itu aja beli 3 langsung 6 juta. Aduh, saya bilang. Dah, yang penting anak senang, happy, ya udah. Dan kadang-kadang kan mereka pergi, pengen ngajak saya ya. Saya bingung dong, masa mereka naik sepeda saya lari, ngejar, capek. Tapi jadi bingung kan, kenapa sepedanya kurang. Jadi saya terus bilang sempat ke istri saya, aduh apa saya beli sepeda lah, 1 lagi lah. Ya paling nggak beli 1 lagi aja. Kenapa? Ya kalau anak-anak pergi naik sepeda, kalau nggak kamu, kalau nggak Nini, ya saya bisa nemenin kan. Kalau sekarang cuma 3 kan bingung siapa yang nemenin kalau mereka pergi ke jalan-jalan gitu, keliling komplek. Jadi saya bilang ke istri saya, kayaknya saya pengen sepeda. Waduh, tapi ini aja beli 3 aja udah keluar uang 6 juta nih buat beli sepeda. Terus saya cobain sepedanya, aduh kurang enak. Ya maklum lah, sepeda murahan lah sebenarnya. Cuma 2 jutaan gitu. Ya ngeok-ngeok, ribut lah yang anak satu bunyi. Waktu di jalan ini, ngek katanya. Jadi saya terus bilang, saya searching, lihat-lihat. Saya bilang ya kita kalau saya mau beli, saya pengen beli yang agak sedang lah. Yang menengah lah. Ya mungkin mereknya Pacific lah gitu. Ya itu harga antara 3,5 jutaan gitu. Ya sampai 5 juta. Saya bilang ya jangan yang jelek-jelek amat lah gitu. Ya udah. Jadi saya baru bilang sama istri tuh. Itu baru ngomong. Dan saudara tahu, kemarin kan saya diundang. Dia distributor ternyata Brompton. Di Bandung dia yang pegang. Saudara tahu Brompton itu sepeda yang paling mahal. Ada dari harga 50 juta sampai 150 juta. Itu sepeda. Saya aja kaget begitu lihat, Bapak distributornya Brompton? Oh iya katanya dari dulu, saya udah 4 tahun saya pegang. Terus saya sekarang kan lagi laku. Iya sekarang jadi kayak kacang goreng. Dulu paling seminggu jual 1 kali ya Bang. Wajar lah 50 juta. Sekarang orang beli 4, 5 katanya sekali datang. Terus saya, wah Pak berarti diberkati dong. Iya katanya, sejak pandemi diberkati luar biasa. Saya bilang wow. Terus dia bilang, saya tanya, memang ada sepeda paling murah berapa? Gitu. Waduh, saya cuma pegang paling murah itu mereknya Pacific. Dia Pacific itu yang paling murah ya sekitar 3,5 juta lah itu kata dia modalnya ya gitu. Dia kurang lebih lah gitu. Ya saudara tahu kemarin saya datang terus tiba-tiba dia apa? Turun. Nih, kamu lihat nih sepeda. Kamu kira-kira mau yang mana? Saya bilang emang kenapa Pak? Ya kamu pilih lah. Hah? Saya bilang enggak lah. Terus di akhirnya ini aja lah nih buat kamu lah. Dan saya tanya ke pegawainya. Ini berapa nih sepeda? Kan setelah dia nggak ada, pengen tahu berapa ini? 8,4 juta katanya. 8,4 juta. Hah? Saya bilang. Jadi itu Pacific yang limited edition. Jadi baru kemarin malam nih. Baru kemarin sore. Saya bawa sepeda ada di rumah. Makanya ini setelah khotbah saya mau naik sepeda habis ini. Sama anak-anak udah janji. Karena kemarin pulang udah gelap. Jadi saya bilang, wow, luar biasa ya Tuhan. Baru saya cuma ngomong ke istri, saya pengen beli. Kenapa? Buat nemenin anak-anak. Tiba-tiba Tuhan bisa kasih itu sepeda. Dan yang di luar daripada, jauh lebih mahal daripada apa yang saya rencanakan untuk beli. Saya bilang memang Tuhan ini berkelas. Dia raja di atas segala raja. Makanya saya bilang, wow. Dan ini adalah, kemudian waktu saya doa Tuhan, thank you Tuhan. Tuhan bilang, kamu kan dapat firman untuk tahun 2021. Jadi ceritanya masih bisa lanjut ya. Ini spoilernya sendiri sedikit. Ini tahun 2020 udah mudahan nih. Tahun 2001 kira-kira apa ya Tuhan? Tuhan mau apa kasih berkatnya lah atau firmannya apa? Biasa kan awal tahun begitulah gitu. Tiba-tiba ada satu kalimat yang Tuhan kasih. 2021 dia kasih buat saya apa? Dia cuma ngomong gini. If only you knew. Seandainya kamu tahu. Hah? Saya bingung. 2021 buat saya temanya adalah ini. Saya bocorin sedikit. Khotbahnya nanti Januari. Seandainya kamu tahu. Dan gak cukup di situ. Dan percaya. Ya gimana kita bisa percaya kalau kita aja gak tahu. Jadi kunci awalnya adalah seandainya kamu tahu. Dia tantang saya, yang penting kamu tahu dulu. Kamu harus tahu dulu. Yang penting kamu tahu aja. Tahu apa sih? Tahu apa? Ini ayat yang saya dapat. Dan betul,
Kemarin Tuhan langsung apa? Tuhan bilang, "Nih DP-nya saya kasih buat kamu." Nah, sepertinya. Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Tuhanku. Stop dulu di situ. My God. Ngomong-ngomong, ini Tuhan saya ya, bukan Tuhan kamu ya. Ngomong-ngomong, ini Tuhan saya, bukan Tuhan kalian. Artinya apa? Make God personally for yours. Bikin Tuhan itu personal buat kita. Personal. My God, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Balik lagi saya bilang dari tadi. Semua firman Tuhan itu adalah absolut, mutlak. Dia nggak bergerak sedikit-sedikit, nggak ada tawar-menawar. Kalau dia bilang segala, berarti apa? Ya segala. Semua ya semua. Problemnya kita adalah apa? Kita main-main dengan firman, kita nggak percaya tuh. Makanya Tuhan bilang, if only you knew. Seandainya kamu tahu dan bisa percaya tuh. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Kekayaan siapa? Di sini dibilang bahasa Inggrisnya, according to his riches. Menurut kekayaannya Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Raja. Di atas segala raja. Dia jauh lebih kaya daripada raja manapun. Kenapa saudara khawatir? Tahun 2021 jangan khawatir, Tuhan bilang tuh. Seandainya kamu tahu dan kamu percaya nih benar. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lihat, kamu akan lihat itu kemuliaan demi kemuliaan di tahun depan. Di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus katanya. Wow. Saya bilang luar biasa. Makanya balik lagi lihat ini ayat. Yesus sendiri yang bilang, buat apa sih dia lahir dan datang ke dunia? Untuk itulah aku lahir dan datang ke dunia. Aku adalah raja. Untuk itulah saudara perlu tahu. Dan apa? Ini yang saya tadi belum jelasin. Supaya aku, kata Yesus, memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesuslah jalan, dialah kebenaran, dan dialah kehidupan. Aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa tergoyahkan. Itulah kebenaran. Yang saudara tahu belum tentu kebenaran. Yang saudara tahu itu cuma fakta. Yang saudara bisa lihat itu belum tentu kebenaran. Itu cuma fakta. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran itu mendengar suaraku. Suara Tuhan di mana? Firman. Makanya apa memang harus Tuhan bilang apa? Seandainya kamu tahu. Terus saya tanya tuh, Tuhan tahu di mana? Dia tahunya dari firman. Kamu baca itu firman. Saya bilang kan dulu udah baca. Tapi kamu sekarang baca, kamu garis bawah itu firman. Garis bawahi. Apa yang dikasih garis bawahi? Kemutlakan daripada kebenaran itu. Bahwa kebenaran firman adalah mutlak. Kamu percaya nggak itu? Lihat ini ada satu kalimat bagus. Semua yang kita dengar itu adalah opini dan bukan fakta. Coba renungkan dulu. Semua yang kita dengar itu kan katanya. Itu katanya. Itu katanya. Apakah betul faktanya begitu? Belum tentu. Ya, tapi ini udah betul, ini faktanya begini. Nanti saya kasih lihat. Fakta itu bisa banyak. Betul. Dan semua yang kita lihat sebetulnya itu adalah perspektif, bukan kebenaran. Semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif dan bukan kebenaran. Coba saudara lihat gambar ini. Semua itu tergantung daripada apa yang dilihatnya. Makanya itu cuma opini, itu bukan kebenaran. Ini angka 6 atau angka 9. Orang bisa bilang ini udah fakta Pak, angka 6. Iya karena dia lihat dari sebelah sana. Yang satu ngotot ini faktanya Pak, angka 9. Iya karena dia lihat dari sebelah sini. Berarti apa? Fakta yang dilihat sekalipun sudah terbukti, itu bukanlah kebenaran. Satu lagi, saudara lihat. Yang sebelah kiri dia lihat ada berapa balok? 4.
Tapi yang sebelah kanan dia lihat ada berapa balok? 3. Mana yang benar? Tergantung lihat dari mana. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan orang itu sekedar opini. Dan sekalipun itu fakta, itu bukan kebenaran. Karena apa? Faktanya bisa banyak. Orang ini yakin sekali faktanya adalah 4. Betul? Betul 100%. Tapi orang ini, dia juga betul 100%. Dia lihat 3. Orang ini lihat 6. Orang ini lihat 9. Dua-duanya benar 100%. Berarti apa? Fakta itu tergantung daripada sudut pandang orang. Tapi apa? Kebenaranlah yang absolut. Makanya saya bilang apa ini? Fact is a fake. Fakta itu adalah palsu. Fakta itu palsu. Tapi kebenaranlah yang absolut. Dan kebenaran absolut itu ada di mana? Hanya ada di firman. Makanya saya bilang apa? Saya sama istri udah bertahun-tahun kita nggak pernah nonton TV. Serius. TV kalau gitu dipakai apa? Paling anak nonton tentang apa? Masak. Anak saya hobi masak. Kita nonton tentang film masak, memasak. Yang kecil suka nonton apa? Film kartun. Ya nonton film kartun. Dan memang bulan-bulan terakhir saya bilang apa? Saya malas sekali baca tentang berita. Kenapa? Fact is a fake news. Tuh. Fakta itu adalah berita palsu. Saya tidak mau mendasari kehidupan saya terhadap di atas dasar daripada fakta berita. Saya mau mendasari kehidupan saya di atas kebenaran daripada firman. Betul. Dan itu yang Tuhan mau. Tahun 2000 seandainya kamu tahu dan percaya. Dan siapa pengganggu kepercayaan kita? Berita. Saya nggak mau tahu apapun berita. Yang saya mau tahu adalah apa yang Tuhan bilang. Betul. Saya lewat dulu, ini ada sedikit kesaksian. Makanya Paulus sampai bilang apa? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kasarnya ini Paulus kok kasar amat ya. Kalau dibaca kok aku, kata Paulus, enggak telah memutuskan. Jadi apa? Saudara yang ambil keputusan sendiri. Dan saya sudah ambil keputusan. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Berarti tentang apa? Tentang berita kejadian yang terjadi di antara kita. Itu yang Paulus bilang. Dengan kata lain, karena dia tahu apa? Itu semua fakta, bukan kebenaran. Yang dia mau tahu cuman Yesus. Dan dia yang disalibkan dan karya salibnya. Wow. Bahasa Inggrisnya bagus, itu luar biasa. Aku memutuskan untuk nggak tahu apa-apa tentang apa. To be acquainted with nothing. Aku nggak mau berhubungan dengan sesuatu yang nothing lah katanya. Nothing itu. Kenapa? Fakta bisa berubah. Kebenaran yang absolut. To make a display of the knowledge of nothing katanya. Untuk aku bisa tahu. Display ngelihat pengetahuan tentang nothing. Nggak mau itu nothing. And to be conscious of nothing. Dan aku juga punya kesadaran apa? Gak mau kesadaran tentang itu. Nothing itu. Kecuali tentang apa? Yesus saja itu fokusnya. Dan ada satu artikel. Sedikit lagi ya. Satu artikel yang saya baca dari Barry Bennett. Barry Bennett ini adalah salah satu pengajar di Charis Bible. Jadi salah satu anak buahnya dari Andrew Wommack. Dan ini bagus sekali ini. Makanya tentang absolute God. Mengapa ada beberapa orang percaya berpindah dari kematian kepada kehidupan, kegelapan kepada terang, kekacauan kepada ketertiban, dan dari depresi kepada hidup yang penuh sukacita? Ada beberapa orang, termasuk saya, sukacita terus. Sementara orang percaya lainnya nampaknya terus-menerus mengalami kesengsaraan akibat kegagalan serta kehidupan yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, drama, dan kekurangan. Kenapa? Bukankah semua orang percaya adalah ciptaan yang baru? Kita kan semua ciptaan yang baru. Kita kan sama-sama udah terima Yesus. Itulah yang saya tadi bilang. Orang terima Yesus, Yesus yang gak dibuka. Masih disimpan di kotak sebagai hadiah Natal. Saya sudah terima Yesus. Intinya gitu. Saya pasti masuk surga. Betul, saya bilang. Tapi Yesus bukan hanya untuk masuk surga. Dia keselamatan selama saudara
hidup di dunia juga. Saya nggak mau. Saya mau buka pakai Yesus selama di dunia. Itu yang saya tantang saudara. Bukankah semua orang percaya adalah ciptaan yang baru? Bukankah kita semua dipenuhi dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan? Immanuel, Tuhan di dalam kita. Mengapa hasilnya sangat berbeda? Apakah memang Tuhan mencintai beberapa orang melebihi dari yang lain? Tuhan pilih kasih? Atau dia memperlakukan beberapa orang lebih baik daripada yang lain? Pada awalnya, mungkin saja kita berasumsi bahwa kehidupan dan latar belakang kita secara alami, itulah yang menentukan nasib kita. Oh, habis saya lahir jadi orang miskin sih, makanya begini. Ya mungkin kita mikir gitu. Tapi sebetulnya itu tidak ada hubungannya dengan iman. Kemudian kita mendengar kesaksian dari mereka yang berada di dalam penjara, atau orang yang memiliki hutang ribuan dolar. Mereka tidak berpendidikan, berasal dari keluarga serta pernikahan yang berantakan. Pokoknya background-nya tuh, dari mereka yang menderita penyakit, mematikan. Background yang gak baik tuh. Jadi ini sepertinya orang bilang, oh latar belakang kita menentukan. Tidak, ternyata ini yang background-nya buruk. Tiba-tiba mereka bersaksi tentang kemenangan dan berkat yang terimanya. Mengapa beberapa orang memiliki kesaksian yang luar biasa? Sementara yang lainnya tampaknya terjebak dalam kehidupan yang terus-menerus mengalami kekalahan. Tuhan bilang apa? Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara perlu tahu Tuhan senantiasa dan terus-menerus baik. Iya, God is good all the time. Tidak berubah. Serta sudah menyediakan apapun kebutuhan manusia melalui firman-Nya. Saudara butuh apa itu ada di firman-Nya, tinggal percaya pada firman itu. Memahami karakter dan kebenaran Tuhan. Kita tahu nggak siapa sih Tuhan kita? Dan tahu nggak kebenaran apa yang Dia kasih? Memahami karakter dan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya merupakan langkah pertama untuk membebaskan diri dari kegagalan, kehilangan, dan sakit hati. Pemahaman tentang kebenaran Tuhan itulah yang menentukan jalan hidup kita. Amin. Jika Tuhan itu konstan absolut, Dia nggak berubah tuh. Kalau Dia bilang segala ya tetap segala. Kita yang rubah-rubahin. Alias tidak berubah dan selalu memberikan kasih karunia dan kebaikan yang tidak pernah berakhir kepada manusia. Mengapa banyak orang percaya yang bergumul dalam hidupnya? Kita tahu Tuhan baik dan Dia sudah berikan semuanya bersama dengan Kristus. Saudara perlu tahu itu. Tapi kenapa kok kita sepertinya nggak terima? Problemnya di mana? Tuhan kan udah kasih. Inilah problemnya. Problemnya pada manusianya. Karena apa? Manusia itu selalu variabel. Variabelnya selalu pada manusia. Coba pertimbangkan hal-hal berikut nih. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Berarti apa? Saudara kurang tahu siapa Tuhan saudara. Itulah problemnya. Jadi problemnya itu bukan Tuhan. Makanya itu siaran TV-nya Enpomek itu Grace and Truth. Itu saya pikir wow, bagus sekali. Kasih karunia adalah satu hal. Tapi kebenaran itu adalah hal yang lain. Saudara sudah terima semua kasih karunia. Saudara sudah terima segalanya. Tapi kenapa saudara nggak bisa terima semua? Itulah kebenarannya yang saudara harus bisa percayai. Saudara udah terima, tapi saudara percaya nggak? Itu problemnya. Dan problemnya karena apa? Karena nggak tahu. Makanya di mobil tiba-tiba Tuhan bilang ke saya, if only you knew. Seandainya aja kamu tahu. Makanya kamu harus tahu dulu. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kamu nggak tahu sih. Terus di 2 Timotius bilang apa? Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng-dongeng katanya. Fokus saudara, siapa yang saudara dengar? Kebenaran firman atau TV? Terus apa lagi? Kamu telah lamban dalam hal mendengar. Tuhan selalu ngomong, tapi saudara dengar nggak? Problemnya. Terus 2 Tesalonika, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kebenarannya ada, tapi saudara nggak terima.
Apa? Oh, ayat ini ya tahu, udah disimpan aja. Boro-boro mau percaya. Tapi sekarang ini Natal. Terang telah datang ke dalam dunia. Dan jelas sekali, waktu Natal aja dibilang apa? Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi problemnya di mana sih? Problemnya di orangnya. Saya bilang, bukan di Tuhan. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Satu ayat terakhir. Makanya saya mau kasih tahu saudara. Kamu berasal dari Tuhan. Ini 1 Yohanes 4 ayat atasnya bicara tentang antikris. Ini bicara tentang akhir zaman. Roh antikristus. Ayat 3-nya itu tentang roh antikristus. Tapi ayat 4-nya Tuhan bilang apa? Ingetin. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku. Kita anaknya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Saya tiba-tiba yang namanya nabi itu pasti bicara kan. Nabi itu adalah dari perkataan, nubuatan. Tapi ini dibilang apa? Palsu. Tuhan sampai bilang ke saya apa? Kamu jangan dengar apapun juga dari siapapun juga. Berita dari manapun juga. Yang kamu hanya dengar adalah apa? Firman kebenaran. Itu aja. Karena semua yang lain berarti apa itu? Nabi-nabi palsu. Itulah firman palsu. Pak, tapi kan ini fakta. Iya, fakta itu palsu. Kebenaranlah yang asli. Tapi itu palsu. Jadi apa? Akan muncul kata Tuhan di akhir zaman. Roh antikris akan muncul apa? Nabi-nabi palsu. Siapa itu? Pembawa berita-berita palsu. Yang menggoncangkan iman kita akhirnya. Tapi kamu anak-anakku. Kenapa dibilang anak-anak? Kamu perlu tahu posisi kamu siapa. Kamu itu udah ngalahin nabi palsu, gak usah didengar tuh. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Siapa? Itu semua orang. Kita berasal dari mana? Lihat ayatnya di awal. Kamu berasal dari Tuhan. Kita berasal dari surga. Kenapa kamu pusingin dengan hal-hal yang ada di dunia? Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Saya nggak mau dengar itu. Karena saya berasal dari surga. Yang saya tahu hanyalah kebenaran firman. Yang absolut. Fakta, bukti. Ya masa bodoh itu bisa berubah. Firman lagi kemarin ketemu orang juga. Virus bermutasi. Biarin saya bilang. Memutasi sampai 20. Masa bodoh saya akan tetap sehat. Nggak takut kebalik. Nggak takut saya bilang. Nginep di hotel semua selama 2 minggu. Gak masalah saya bilang. Tinggal apa yang kita percaya. Itu aja. Kan firmannya bilang semua sudah bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Udah. Itulah yang membedakan saya bilang. Tadi kenapa ya sama-sama ciptaan yang baru. Kok bisa beda hasilnya? Seberapa kita percaya firman kata Tuhan. Mereka berasal dari dunia ayat 5. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Tuhan. 2 kali diulang lagi ayat 4 sama ayat 6. Barang siapa mengenal Tuhan, ia mendengarkan kami, mendengarkan firman yang dibagikan. Barang siapa tidak berasal dari Tuhan, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saya tantang saudara hari ini, roh apa yang saudara punya? Saudara punya roh kebenaran atau roh yang menyesatkan? Roh yang menyesatkan selalu bicara tentang dunia dan mendengarkan dunia. Roh yang didasarkan dari kebenaran selalu bicara tentang kebenaran. Karena apa? Rohnya berasal dari kebenaran. Itu yang saya bilang. Wow. Udah jam 11. Dah cukup. Ini baru spoiler. Saya aja belum dapat lengkap. Tapi buat tahun 2021 itu yang Tuhan bilang. Ini baru sepotong lah. Termasuk ini ayat yang ini yang terakhir itu baru tambahin tadi pagi. Waktu saat itu saya dapetin. Makanya tadi saya nggak pakai itu, jadi komputer siapin dulu. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Yesus. Christ is enough. Yesus Engkau cukup bagi kami. Karena kami tahu bersama dengan Yesus sudah diberikan segala sesuatu. Dan kami percaya itu. Segala sesuatu sudah diberikan. Kesehatan, perlindungan, berkat,
kemurahan, damai sejahtera, kelimpahan sudah diberikan bersama dengan Yesus. Dan kami mau percaya itu. Dan di dunia ini, di bawah kolong langit ini, semua sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Semua nama yang bisa disebut, tunduk kepada nama Yesus. Roh yang di dalam kami jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Roh apapun. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Yesus, Engkaulah Immanuel. Engkau beserta kami. Kalau Engkau beserta kami, pasti kami akan berkelimpahan. Pasti kami akan ada dalam kemenangan. Kami percaya setiap janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau baca firman dan kami mau percaya sepenuhnya. Bukan variabel, bukan memungkin, bukan mudah-mudahan. Kami percaya sepenuhnya terhadap firman itu. Absolut, mutlak, pasti. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami terus mau belajar dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.